Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini kami dari kelompok 1 yang akan membahas materi dengan tema instrumen dan teknik pengumpulan data. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Aditya Rendi Nugro dengan NPM 115, yang kedua ada Ragil Aruna Sintanala dengan NPM 120, yang ketiga ada Arpan Dinata dengan NPM 131, dan yang terakhir ada saya sendiri, Ulia Hasna Salsabila dengan NPM 140. Oke teman-teman, jadi yang pertama kita akan membahas dahulu nih mengenai pengertian instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian itu adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis, sehingga lebih mudah diolah. Senada dengan pendapat tersebut, menurut Ridwan 2013, dia berpendapat bahwa instrumen penelitian merupakan alat bantu penelitian dalam mengumpulkan data. Mutu instrumen akan menentukan mutu data yang dikumpulkan, sehingga tepatlah dikatakan bahwa hubungan instrumen dengan data adalah sebagai jantungnya penelitian yang saling terkait atau saling berkaitan. Itu adalah pengertian dari instrumen penelitian. Nah, setelah membahas mengenai pengertian instrumen penelitian, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis instrumen. Yakni yang pertama adalah instrumen untuk metode tes adalah tes soal atau soal tes. Yang kedua, instrumen untuk metode observasi adalah pedoman observasi atau panduan. Yang ketiga, pengamatan dan juga checklist. Yang keempat, instrumen untuk metode dokumentasi adalah pedoman dokumentasi atau checklist. Itu adalah jenis-jenis dari instrumen. Oke, lanjut. Kita akan membahas mengenai pengertian teknik pengumpulan data. Jadi, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknik artinya adalah metode atau sistem mengerjakan sesuatu. Sedangkan pengumpulan itu artinya adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan. Nah, data itu berarti keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian atau analisis ataupun kesimpulan. Jadi secara singkat, teknik pengumpulan data itu adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan nyata yang digunakan dalam penelitian. Itulah tadi pengertian teknik pengumpulan data. Oke, lanjut lagi nih, yakni kita akan membahas lagi mengenai proses pengumpulan data. Jadi setelah pengertiannya, kita ada beberapa step atau proses dalam mengumpulkan data. Yang pertama adalah meninjau literatur dan konsultasi dengan ahli. Yang kedua, mempelajari dan melakukan pendekatan ke kelompok masyarakat sebagai objek penelitian. Yang ketiga, membina dan memanfaatkan hubungan baik dengan responden dan juga lingkungan. Yang keempat, melakukan uji coba atau pilot study. Yang kelima, merumuskan dan menyusun pertanyaan untuk penelitian. Yang keenam, mencatat dan memberi kode terhadap hasil pengumpulan data. Yang ketujuh, mengecek kembali validitas dan reliabilitas. Dan yang terakhir, menata ulang data yang telah terkumpul agar dapat dianalisis. Itu adalah proses atau tahap pengumpulan data. Tidak hanya sampai di proses saja, ternyata pengumpulan data pun ada beberapa aspeknya. Yang pertama adalah what, yakni tentang data apa yang dikumpulkan. Yang kedua adalah with, tentang dengan apa data dikumpulkan. Yang ketiga ada where, tentang dari mana data dikumpulkan. Yang keempat yakni when, tentang kapan data dikumpulkan. Dan yang terakhir itu ada how, tentang bagaimana cara data dikumpulkan. Itu adalah aspek dari pengumpulan data. Ada what, with, where, when, dan how. Oke teman-teman, jadi ternyata kita jika salah menentukan teknik pengumpulan data itu ternyata ada dampaknya. Di sini kita akan membahas dampak salah menentukan teknik pengumpulan data. Yang pertama, tidak mampu menjawab pertanyaan penelitian dengan akurat. Yang kedua, tak mampu mengulang dan memvalidasi penelitian. Yang ketiga,
temuan terdistorsi, membuat sumber daya terbuang sia-sia. Yang keempat, membuat peneliti lain terjerumus dengan hasil salah jika menggunakan data tersebut. Yang kelima, keputusan yang dibuat itu bisa jadi salah. Dan yang terakhir, dampaknya adalah menyebabkan kerusakan pada subjek penelitian. Itu adalah dampak salah menentukan teknik pengumpulan data. Oke, lanjut pembahasan kita selanjutnya adalah membahas mengenai observasi. Yang pertama adalah pengertian observasi. Observasi ini adalah penelitian dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dari berbagai proses biologis dan psikologis secara langsung maupun tidak langsung yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Itu adalah pengertian dari observasi itu sendiri. Nah, di sini kita akan membahas jenis-jenis observasi itu ada 4. Yang pertama, observasi partisipan. Yang kedua, observasi non-partisipan. Yang ketiga, observasi sistematik. Dan yang terakhir adalah observasi non-sistematik. Dan observasi itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan materi yang akan diobservasi. Yang kedua, menentukan cara atau teknik yang akan dipergunakan. Yang ketiga, menentukan cara dalam mencatat hasil observasi. Dan langkah yang terakhir adalah dalam penyusunan laporan itu harus dibedakan antara data dan juga interpretasi. Itu adalah langkah-langkah dari observasi. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yakni pengertian observasi partisipan. Yakni peneliti disebut partisipan atau pengamat. Artinya, mereka berpartisipasi dalam aktivitas kelompok sekaligus mengamati perilaku dan interaksi kelompok. Terdapat fleksibilitas dalam tingkat partisipasi, mulai dari non-partisipatif atau yang paling lemah hingga partisipasi penuh atau yang terkuat tetapi paling intensif. Tujuan dari metode observasi partisipan yaitu untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang budaya, keyakinan, dan praktik kelompok dari perspektif orang dalam. Selanjutnya adalah metode observasi partisipan. Yang pertama, seleksi lokasi. Yang kedua, pemilihan observator. Yang ketiga, pendekatan ke penelitian. Yang keempat, observasi di lokasi. Yang kelima, pencatatan data. Dan yang terakhir adalah analisis data. Selanjutnya adalah kelebihan observasi partisipan. Yang pertama, observasi ini memungkinkan Anda menghasilkan data kualitatif yang kaya dan beragam. Hal itu sangat berguna ketika berupaya mengembangkan pemahaman mendalam tentang konteks atau pengalaman sosial tertentu. Yang kedua, dengan melibatkan diri dalam kelompok, Anda bisa mendapatkan perspektif orang dalam yang tak tertandingi mengenai keyakinan, nilai, dan praktik kelompok. Dan yang terakhir, observasi partisipatif adalah metode penelitian fleksibel yang dapat diadaptasi agar sesuai dengan berbagai pertanyaan penelitian dan juga konteks. Setelah membahas mengenai kelebihan dari observasi partisipan, yang selanjutnya ada kekurangan observasi partisipan. Yang pertama, seperti banyak penelitian observasional, observasi partisipan mempunyai risiko tinggi terhadap banyak bias penelitian, terutama di pihak peneliti. Yang kedua, lantaran observasi partisipan melibatkan peneliti yang membenamkan diri dalam kelompok yang diteliti, terdapat resiko bahwa bias mereka sendiri dapat mempengaruhi data yang mereka kumpulkan, sehingga menyebabkan bias pengamat. Yang ketiga, begitu pula dengan kehadiran peneliti dalam kelompok yang diteliti berpotensi mempengaruhi perilaku partisipan. Hal ini dapat menyebabkan data tidak akurat atau bias jika partisipan mengubah perilaku mereka sebagai respon terhadap kehadiran peneliti, sehingga menimbulkan efek Hawthorne atau bias keinginan sosial. Oke, demikianlah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.